Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Memasuki di bulan Oktober ini, kita awali dengan beribadah bersama-sama di Minggu 2 Oktober 2022 dengan tema besar bulan ini, kewaspadaan di akhir zaman. Panggilan berbakti pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan memuji Tuhan, ku bersyukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk setiap berkat penyertaan-Mu yang kami rasakan sampai pada saat ini. Kami bersyukur untuk berkat kesehatan yang telah Engkau berikan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali datang untuk bersama-sama bersekutu bersama keluarga kami tercinta. Tuhan, kiranya Engkau berkati jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti dengan baik, dan hanya nama-Mu saja yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian kembali. Jangan lelah, akan kita pujikan dengan penuh sukacita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan.
bagiannya sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai 5. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Panggilan persembahan pada pagi hari ini diambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang telah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pertolongan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami hendak mengembalikan persembahan dan persepuluhan kami. Kiranya Tuhan sucikan, kiranya persembahan ini juga menjadi persembahan yang menyenangkan-Mu dan berkenan di hadirat-Mu. Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, kiranya Engkau curahkan berkat bagi kehidupan mereka, dan kiranya juga persembahan kami dapat dipergunakan untuk perluasan kerajaan-Mu di gereja tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema tunaikan tugas pelayananmu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh Bapak Pendeta Diki Andreas. Namun sebelumnya kita akan dipersiapkan dengan pujian Hati Hamba. Ku tinggal semua
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam ibadah di minggu pertama bulan Oktober di tahun 2022. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita hampir di penghujung tahun ini. Kita bersyukur untuk kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sepanjang bulan Oktober ini ada satu tema baru yang akan kita pelajari, yaitu kewaspadaan di akhir zaman. Kewaspadaan di akhir zaman ini akan kita pelajari sepanjang bulan ini, dan saya percaya ini akan sungguh-sungguh menolong kita untuk sungguh-sungguh siap menghadapi akhir zaman yang sungguh semakin hari semakin Tuhan nyatakan tanda-tandanya. Karena kalau kita melihat keadaan kita saat ini di sekeliling kita, tanda-tanda akhir zaman semakin nyata, di mana dunia semakin sukar. Bapak Ibu Saudara, kita mengerti bahwa krisis sedang mengancam dunia. Saat ini dunia sungguh-sungguh sangat-sangat waspada, sangat-sangat diancam dengan krisis, Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga melihat bagaimana kedurhakaan, kejahatan semakin luar biasa. Dan Alkitab juga berkata bahwa kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ini juga saat ini sedang digenapi oleh Tuhan. Manusia hidup sekarang ini hanya mementingkan diri sendiri. Contoh, mereka nggak peduli akan kebutuhan orang lain. Mereka lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu persis seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana tanda-tanda ini sedang digenapi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pagi ini Bapak Ibu Saudara, di sepanjang bulan ini saya mau mengajak kita semua untuk waspada. Karena kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak berhati-hati, kita akan terbawa arus oleh dunia ini. Kita tidak akan siap menghadapi kondisi dunia saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang perlu kita waspadai, yang perlu kita hati-hati, yaitu kita harus menjaga bagaimana kita boleh menunaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus sungguh-sungguh bisa menyelesaikan. Jangan sampai Bapak Ibu dan saya berhenti di tengah jalan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara dan saya merasa enggan untuk melayani Tuhan, merasa melayani Tuhan itu sesuatu yang gak penting. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bahwa salah satu yang menjadi tanda di akhir zaman ini, bahwa kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Orang lebih memilih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ngapain ke gereja hari Minggu? Ngapain melayani Tuhan? Dari Senin sampai Sabtu kita udah capek cari uang. Hari Minggu waktunya bersenang-senang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita harus waspada. Bapak Ibu dan saya harus sungguh-sungguh bersiap. Waspada, jangan sampai kita kehilangan kasih kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita terbawa arus oleh dunia. Jangan sampai kita lupa akan panggilan kita setiap orang percaya. Yaitu apa? Melayani Tuhan dengan hidup kita. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayaninya. Oleh sebab itu pagi ini saya memberi judul khotbah saya, yaitu tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunaikanlah, selesaikanlah tugas pelayanan kita. Ini menjadi perenungan buat kita Bapak Ibu Saudara. Dalam pembacaan kita hari ini dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 3-5, ya, Bapak Ibu Saudara, ini masih kelanjutan dari tanda-tanda akhir zaman. Di situ Paulus menjelaskan kembali bahwa salah satu tanda akhir zaman juga dijelaskan bahwa akan datang waktu di mana orang nggak bisa menerima ajaran sehat. Akan ada datang waktu di mana mereka mengumpulkan guru-guru yang menurut kehendaknya sendiri untuk memuaskan keinginan telinganya saja. Mereka akan membuka telinga mereka hanya untuk dongeng, bukan untuk kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu pagi ini mari kita akan bersama-sama mengingatkan diri kita untuk sungguh-sungguh kita dipanggil oleh Tuhan untuk menunaikan tugas pelayanan kita. Hari-hari ini bagaimana kita melihat orang lebih suka dengan khotbah-khotbah tentang berkat, khotbah-khotbah yang lucu. Tapi kalau pendeta udah mulai khotbah tentang dosa,
tentang hal-hal yang kudus yang harus kita jaga, mereka mulai enggan. Pak Pendeta, nggak usahlah khotbah tentang dosa, saya males mendengarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tapi pagi ini saya berharap untuk setiap kita mau menerima, mau membuka hati ketika Tuhan menegur kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 5, ada beberapa perintah di situ dijelaskan. Dan perintah ini saya percaya bukan hanya untuk Timotius saja. Walaupun memang ayat ini, surat ini ditunjukkan kepada Timotius yang masih muda. Tetapi saya percaya ini juga berlaku untuk kita semua. Di dalam ayat 5 ada beberapa perintah yang Bapak Ibu dan saya harus perhatikan. Dan dari sini kita akan belajar bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa menunaikan tugas pelayanan hidup kita. Jadi pada pagi ini kita akan belajar bersama-sama, Pak Pendeta, bagaimana cara supaya kita bisa bersama-sama menunaikan tugas pelayanan kita. Bagaimana Pak Pendeta kita bisa mencapai garis akhir hidup kita dengan baik. Bagaimana kita dapat mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik, Pak Pendeta. Amin. Itu menjadi doa dan kerinduan kita bersama. Amin Bapak Ibu Saudara. Menunaikan tugas pelayanan dengan baik. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama yaitu bagaimana cara untuk kita dapat menunaikan tugas pelayanan kita. Lihat ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Ini yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan untuk kita bisa sungguh-sungguh menunaikan tugas pelayanan kita. Yang pertama, kita harus menguasai diri dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, kuasai diri dalam segala hal ini menjadi syarat mutlak. Sekali lagi saya ulang, ini syarat mutlak. Artinya harus kita miliki kalau kita rindu bisa menunaikan tugas pelayanan kita. Kalau kita rindu mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik, kita harus memiliki yang namanya penguasaan diri. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Sudah ada banyak contoh di dalam Alkitab kita. Orang-orang yang gagal menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik karena gagalnya mereka menguasai diri. Sebut saja kita lihat di dalam Alkitab bagaimana Simson, orang yang kita tahu, orang yang kita dengar cerita di Alkitab bagaimana dia punya kekuatan fisik yang luar biasa. Tetapi akhir hidupnya sangat menyedihkan. Kenapa? Karena ia gagal menguasai diri. Dia tergoda oleh perempuan yang bernama Delila. Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Hakim-Hakim pasal 16. Di situ kejatuhannya. Simson gagal menguasai diri. Betul dia punya kekuatan fisik yang luar biasa. Tetapi ketika dia gagal menguasai diri, dia tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Alkitab berkata matanya buta, dia mati dengan mata yang buta. Kenapa? Kenapa orang yang begitu kuat bisa gagal, bisa kalah dengan kekalahan yang sangat menyedihkan? Karena gagalnya menguasai diri. Belum lagi kita melihat bagaimana Salomo, Bapak Ibu Saudara. Salomo seorang yang Alkitab katakan seorang yang berhikmat. Sampai Alkitab berkata tidak ada yang hikmatnya seperti Salomo. Tetapi sayang, dia juga gagal menguasai dirinya. Alkitab kita menjelaskan dia mencintai banyak perempuan asing. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1, di situ ditulis kejatuhan Salomo. Karena dia mencintai perempuan-perempuan asing. Perempuan-perempuan yang menyembah berhala, sehingga Alkitab berkata hati Salomo sekarang dicondongkan kepada berhala. Dan mulai saat itulah kerajaannya terpecah menjadi 2. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Salomo yang begitu berhikmat, tetapi ketika dia gagal menguasai dirinya, akhirnya dia jatuh dan kerajaannya terpecah. Bapak Ibu Saudara, ada satu contoh lagi yang saya mau menjelaskan kepada Bapak Ibu, kepada kita semua, untuk kita sungguh-sungguh berhati-hati, untuk kita sungguh-sungguh memiliki penguasaan diri. Daud, pasti kita mendengar, tahu tentang Daud.
Dia seorang yang Alkitab berkata, seorang yang berkenan di hatiku. Bayangkan, sampai Alkitab berkata Tuhan itu berkenan pada Salomo dan kepada Daud. Dan kalau kita lihat bagaimana Daud pun sempat jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena Daud gagal menguasai diri. Dia mengambil istri orang lain. Dia mengambil istri Uria yang bernama Bathsheba. 2 Samuel pasal 11 ayat 2. Di situ kejatuhannya, dia melihat ada seorang perempuan lagi mandi di atas soto istana, Alkitab berkata. Dan sayang sekali dia gagal menguasai diri. Dari situ dia jatuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, dari contoh-contoh yang saya sebutkan, itu menolong kita. Itu membuka mata kita untuk kita sungguh-sungguh menguasai diri dalam segala hal. Kalau kita mau menunaikan tugas pelayanan kita, kita harus memiliki penguasaan diri yang baik. Nah, saya percaya ini bukan hanya berlaku dalam pelayanan. Ini juga berlaku di dalam rumah tangga kita. Kalau kita mau melihat bagaimana kita mempertahankan rumah tangga kita, bagaimana Bapak Ibu sungguh-sungguh menjaga keutuhan rumah tangga kita harus juga memiliki yang namanya penguasaan diri. Ketika suami tidak bisa menguasai diri, disitulah celah di mana rumah tangga akan runtuh. Rumah tangga kita akan hancur. Ketika istri juga tidak bisa menguasai diri, bisa dipastikan rumah tangga itu akan hancur. Kenapa begitu, Pak Pendeta? Karena Alkitab jelas juga berkata di dalam Amsal pasal 25, ayat 28, Alkitab berkata dengan jelas, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Perhatikan, orang yang tak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Kenapa kok Tuhan menyamakan orang yang dapat mengendalikan diri itu seperti kota yang roboh temboknya? Apa artinya? Kota yang roboh temboknya artinya kota itu tidak punya pertahanan. Tembok ini bicara tentang pertahanan, bicara tentang perlindungan. Dan seperti itulah orang-orang yang tidak dapat mengendalikan diri. Nggak ada pertahanan hidupnya. Akan mudah diserang oleh iblis. Iblis akan mudah sekali merusak hidup kita, merusak rumah tangga kita, merusak pelayanan kita. Iblis akan mudah sekali merusak masa muda kita ketika kita tidak memiliki penguasaan diri. Adik-adik muda, saya memperingatkan bahwa penting sekali kalian memiliki penguasaan diri. Sehingga kalau kita pelajari di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22, di situ jelas Paulus berkata kepada Timotius yang masih muda, jauhilah nafsu orang muda. Jauhilah nafsu orang muda. Kenapa? Karena Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita tidak bisa menguasai diri, ketika kita lebih menuruti hawa nafsu, disitulah awal kejatuhan kita. Pagi ini, bersama-sama dengan saya, mari kita bersama-sama mengingatkan diri kita untuk sungguh-sungguh menguasai diri, untuk sungguh-sungguh membangun penguasaan diri. Karena ini hal yang penting sekali. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama untuk terus saling mendoakan. Kenapa? Karena memang semua kita tidak ada yang kebal terhadap dosa. Termasuk kita pelayan-pelayan Tuhan. Termasuk kita hamba Tuhan. Kiranya kita semua sungguh-sungguh terus membangun hubungannya dekat dengan Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh memiliki yang namanya penguasaan diri. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya bisa menunaikan tugas pelayanan dengan baik. Bisa mengakhiri pertandingan iman ini dengan baik. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, kita pelajari selain menguasai diri, Alkitab berkata kalau kita mau menunaikan tugas pelayanan kita, dikatakan selanjutnya, sabarlah menderita. Sabarlah menderita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, saya tahu ini adalah satu perintah yang sungguh tidak enak didengar. Dan ini adalah satu perintah yang sungguh tidak mudah untuk dilakukan. Sabarlah menderita. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalau kita mau mengakhiri pertandingan dengan baik, kalau kita mau menunaikan tugas pelayanan kita dengan baik, kita harus bersiap untuk sabar menderita.
Kita harus memiliki kesabaran dalam menghadapi penderitaan. Karena memang untuk itulah kita dipanggil. Bukan hanya untuk percaya, tetapi jelas Alkitab berkata bahwa untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk menderita untuk Dia. Filipi pasal 1 ayat 29. Alkitab berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat Paulus sendiri, bagaimana pelayanannya kepada Allah. Bukanlah hal yang mudah ketika dia melayani Tuhan. Ada begitu banyak penderitaan yang ia alami. Dan sungguh-sungguh Paulus belajar untuk bersabar dalam penderitaan itu. Sehingga dia dapat menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Sehingga dia dapat menunaikan tugas pelayanannya dengan baik. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28, Bapak Ibu Saudara bisa melihat bagaimana penderitaan Paulus ketika dia melayani Tuhan. Dia berkata, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering aku di dalam penjara, aku didera di luar batas, kerap kali aku dalam bahaya maut, 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kalinya 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi. Dan Alkitab berkata, aku banyak jerih lelah, bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, aku dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat begitu banyak penderitaan yang Paulus alami. Tetapi kenapa Paulus bisa menunaikan tugas pelayanannya? Kenapa dia dapat mengakhiri pertandingan dengan baik? Karena dia memiliki yang namanya kesabaran dalam penderitaan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kaget kalau di dalam pelayanan ternyata ada banyak penderitaan di dalamnya. Jangan gampang menyerah, jangan gampang pundung, jangan gampang ngambek. Kalau misalnya suatu hari di dalam pelayanan Bapak, Ibu, dan saya disalah mengerti, kalau misalnya nanti Bapak, Ibu akan menghadapi bagaimana ketika berjerih lelah dalam pelayanan tetapi tidak ada orang yang menghargai. Kalau misalnya nanti ketika Bapak, Ibu melayani kok melihat pertumbuhannya lama sekali, orang-orang yang saya layani kemajuannya lama sekali. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu sabar dalam penderitaan ini. Karena memang untuk itulah kita dipanggil. Karena kalau kita tidak memiliki kesabaran di dalam penderitaan, bisa dipastikan kita tidak akan mampu menunaikan tugas pelayanan kita dengan baik. Yang ada apa? Yang ada malah kita akan berhenti di tengah jalan. Yang ada kita malah kepahitan dengan sesama pelayan, dengan sesama hamba Tuhan, sesama jemaat. Oleh sebab itu pagi ini kita harus sungguh-sungguh punya hati yang sabar menderita. Penderitaan adalah bagian dalam pelayanan. Sekali lagi saya ulang, perhatikan ini. Penderitaan adalah bagian dalam pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara supaya kita dapat menunaikan tugas pelayanan kita. Yang ketiga yaitu, perhatikan ayat 5. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Artinya Bapak, Ibu, dan saya harus memiliki komitmen untuk menyelesaikan tugas pelayanan. Ini harus punya komitmen seperti ini. Saya harus menyelesaikan pertandingan dengan baik. Saya harus menyelesaikan tugas pelayanan saya dengan baik. Saya tidak boleh berhenti di tengah jalan. Saya harus mencapai garis akhir. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Ini harus sungguh-sungguh kita tanamkan di hati kita. Kenapa kalau kita lihat Paulus berkata sampai dirinya, darahnya sudah mulai dicurahkan, saat kematian sudah dekat. Tapi kenapa dia bisa mengakhiri pertandingan dengan baik? Karena dia punya komitmen yang kuat. Yaitu apa? Dia mau menyelesaikan tugas pelayanannya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini marilah bersama-sama dengan saya ketika kita ada dalam pelayanan kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu dan saya, pelayanan bukanlah hal yang mudah. Ada banyak penderitaan, ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Ada banyak orang-orang yang mungkin ingin menjatuhkan kita dalam pelayanan. Ada banyak orang-orang yang seringkali menjadi godaan buat kita untuk kita lemah, putus asa. Tetapi percayalah, ketika Bapak Ibu dan saya memiliki komitmen yang teguh untuk menyelesaikan pertandingan dengan baik, menyelesaikan pelayanan dengan baik, ini akan menolong kita untuk bisa mengakhirinya dengan baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, kami tahu saat ini kami hidup di tengah dunia yang semakin sulit, di mana kasih kebanyakan orang menjadi dingin, di mana banyak orang tidak lagi mempedulikan tentang Tuhan. Tetapi biarlah kami sebagai orang-orang pilihan-Mu, orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk melayani-Mu, biarlah kami sungguh-sungguh boleh menunaikan tugas pelayanan kami dengan baik, boleh menunaikan pertandingan iman kami dengan baik ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kembali Tuhan menyegarkan kami, mengingatkan kami sungguh membutuhkan penguasaan diri untuk kami bisa menunaikan tugas pelayanan dengan baik. Kami sudah melihat ada banyak orang yang gagal di tengah jalan karena mereka gagal menguasai diri. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh membangun penguasaan diri dengan baik, dengan hidup dekat dengan Tuhan setiap hari. Tolong kami juga Tuhan, ingatkan kami untuk sungguh-sungguh memiliki kesabaran dalam penderitaan. Kami tahu Tuhan, hidup Kristen bukanlah hidup yang mudah. Pelayanan bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak hal yang seringkali ingin melemahkan kami. Tapi kami percaya ketika kami memiliki kesabaran dalam penderitaan, ini akan menolong kami untuk bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Tolonglah kami juga untuk punya komitmen yang kuat dalam melayani Tuhan, sehingga ketika ada tantangan datang, ada pergumulan kami alami, kami tidak mudah menjadi putus asa, karena kami tahu Engkau Allah kami yang telah memanggil kami. Ada mahkota yang Allah sediakan, ada mahkota yang telah tersedia menanti kami. Oleh sebab itu Bapa, biarlah hamba berdoa untuk setiap kami, setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap anak-anak muda, setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bersama-sama dapat menunaikan tugas pelayanan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai, memberkati kami sekalian, dan menolong kami sekalian. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita telah selesai mendengar firman Tuhan. Mari kita bersama-sama terus berkomitmen untuk menyelesaikan pertandingan dengan baik, untuk menunaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Amin. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kita akan meresponinya dengan pujian Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti
Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tetap menjaga kesehatan. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.